Soekarno berbeda pandangan dengan Bung Hatta, misalkan soal masalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi bangsa. Itu kan dengan menggunakan etika yang sangat luar biasa, sesuatu yang tidak sopan sekali, ya sesuatu yang kasar ya, sangat kasar sekali, sehingga tidak pantas untuk disampaikan. Bercanda-bercanda boleh, tapi bercanda kan tidak mesti harus menggunakan kalimat atau kata-kata yang Diksi itu ya. diksi tersebut. Pemirsa Main TV, kita jumpa lagi pada season kedua dengan narasumber yang sama, yaitu Profesor Hukum kita, yaitu Profesor Dr. Agus Surono, SHMH, dosen Pascasarjana Universitas Pancasila. Beliau sehari-hari sangat sibuk sekali melakukan pendidikan di bidang hukum. Beliau adalah dosen dan penguji para doktor-doktor hukum di Indonesia. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik yang terkait dengan debat perdana tersebut yang sudah juga viral di berbagai sosial media. Mohon maaf kalau mungkin intonasi suara saya tidak pas, yaitu endasmu etik. Mungkin karena saya berasal dari seberang sana Sumatera sehingga logatnya tidak pas. Tetapi narasumber kita ini selain pakar hukum, profesor di bidang hukum, tetapi tahu persis bagaimana nilai-nilai yang berlaku di masyarakat komunitas Jawa dari segi makna endasmu. Terima kasih Profesor Dr. Agus Surono, SHMH atas kehadirannya. Ini menarik topik yang kita bahas ini. Mohon izin dibahas dari perspektif etika maupun katakanlah hukum dan terkait juga etika di komunitas masyarakat Jawa. Saya terus terang ketika mendengar ini agak sulit saya memahami. Emang apa sih artinya? Tetapi teman saya mengatakan, oh ini adalah maknanya sangat mendalam. Begitu. Silakan Prof membahas ini. Baik, terima kasih Bang Emrus. Jadi mungkin termasuk tekanan endasmonya gitu. Mungkin perlu saya dikoreksi gitu. Jadi memang sebelum saya menjawab masuk ke soal terminologi endasmu etik gitu ya. Nah, itu saya kebetulan sekarang ini kan saya mengajar mata kuliah filsafat hukum. Oh, luar biasa berarti. Kan? Nah, turunannya etika juga. Turunannya kan etika. Salah satu hal yang sangat penting itu adalah etika. Ya, etika. Jadi etika itu mempunyai satu kedudukan menurut hemat saya yang lebih tinggi dari sekedar hukum. Ya, etika. Apalagi soal terminologi yang tadi disampaikan itu dalam bahasa Jawa itu sangat kasar. Oh, gitu ya? Dasmu itu kepala. Iya. Dasmu, jadi kepalamu gitu ya. Gitu ya, iya. Nah, etik itu kan etik kan bicara mengenai etika. Maka karena itu kasar sangat tidak etis gitu. Sangat tidak etis. Mestinya itu tidak disampaikan. Ya di ruang publik apalagi kan itu tidak boleh disampaikan. Ketika saya mendengar hal seperti itu, kok ini terjadi ya di ruang publik kemudian menyampaikan dengan menggunakan terminologi dan bahkan intonasi kan ada gestur yang seperti itu. Saya pikir ini tidak perlu. Bisa nggak dimaknai itu sebagai suatu merendahkan halayak pendengar? Loh iya, kan sama juga. Mungkin di dalam berbagai kesempatan kan ketika ada orang menyampaikan dengan menggunakan kalimat-kalimat menggunakan terminologi binatang dan segala macamnya, itu kan juga tidak sopan sekali. Ya tidak sopan. Meskipun dalam berbagai mengatakan bahwa ini kan tidak dimaksudkan untuk seperti itu, tapi kan ini disampaikan oleh seorang calon pemimpin. Iya betul. Nah itu tidak boleh. Yang bakal jadi panutan. Yang akan menjadi panutan. Tentu meskipun kita beda pendapat, kita katakanlah misalkan berbeda pandangan. Saya misalkan sama Bang Emrus berbeda pandangan, tapi tetap saya sampaikan dengan cara-cara yang santun. Kita kan orang Timur ya. Indonesia ini kan bangsa Timur yang senantiasa memegang teguh budaya. Betul. Makanya dulu ketika Bung Karno mengatakan kan berdikari, salah satu di antaranya adalah budaya. Kita punya akar budaya yang sangat kuat. Etika berdebat, meskipun saya menikmati ya perdebatan Soekarno dengan Syahrir dan seterusnya ya tokoh-tokoh. Tapi begitu selesai berdebat, kemudian mereka sholat bareng biasa saja gitu. Nah itu yang harusnya kita dorong supaya seperti itu. Dan ketika berdebat pun tidak keluar kata-kata yang merendahkan satu dengan yang lain. Tidak keluar kata-kata yang merendahkan. Bahkan Soekarno ketika kemudian berbeda pandangan dengan Buya Hamka misalkan. Soekarno berbeda pandangan dengan Bung Hatta misalkan soal masalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi bangsa. Itu kan dengan menggunakan
etika yang sangat luar biasa. Ada rujukan yang Ada harus kita rujukannya, pegang gitu ya. rujukannya. Karena kita bangsa Timur kok. Tetapi endasmu itu kan keluar ketika dalam pertemuan di internal partainya kan? Begitu. Ya meskipun itu kan, tapi kan itu tidak boleh, Bang. Karena memang dikaitkan dengan konteks Iya, perdebatan kan? kaitannya dengan konteks perdebatan. Nah. Ya itu kan sebenarnya kan persoalan yang ketika ditanya kan oleh Iya, satu oleh- kandidat yang oleh- lainnya oleh kan. Bung Anies. Oleh Bung Anies, kemudian kaitannya dengan adanya pelanggaran etik Di MK, ya, di yang MK diputuskan oleh itu, MK. yang diputuskan oleh MK itu atas putusan MK nomor 90 itu. Nah, sehingga kemudian ini direspon kan. Direspon meskipun itu disampaikan di kalangan internalnya partai politik tertentu begitu. Boleh jadi Prof, Ya. terpikir oleh saya. Jangan-jangan ketika debat itu mau dikeluarkan tapi tidak mungkin jadi terpendam. Jadi Iya, itu dikeluarkan di tempat yang pas untuk menurut dia menyampaikan itu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Ya kalau itu saya tidak tahu ya, Gitu ya. harus dikonfirmasi kepada calon yang bersangkutan. Yang bersangkutan, ya. Tapi bagi saya karena ini sudah terlontar di publik, Iya. menurut hemat saya ini tidak boleh lah, tidak boleh terjadi. Apakah terkait dengan itu Apakah atau tidak terkait atau tidak terkait, apapun konteksnya tidak boleh, Ah. karena memang menyampaikan menyampaikan pendapat ya di muka umum ya dengan cara-cara yang tidak sopan, tidak etis, itu sangat tidak dibolehkan. Sangat tidak bolehkan. Dan misalkan ya, saya juga sering kali mengkritik beberapa kebijakan pemerintah, tapi saya sampaikan dengan cara yang santun. Saya tulis dengan menggunakan yang santun dan rujukannya juga jelas begitu. Apalagi ini keluar ya dari calon kandidat ya yang akan menjadi pemimpinnya. Masa sih harus menggunakan kata-kata itu? Apakah kemudian tidak ada kata-kata yang lain yang lebih sopan, ya kan, yang orang lebih tahu. Jadi lebih dengan paham. demikian dari perspektif nilai Iya. komunitas masyarakat Jawa, Iya. endasmo etik itu udah termasuk yang kasar. Itu sangat sekali. kasar, sangat kasar, Sangat ya? sangat kasar. Jadi kalau misalnya kita turunkan gradasinya, Ya. kalau sangat kasar berarti tertinggi, Ya. berarti kasar. Ada atau yang lebih, masih ada yang lagi? masih ada lagi kan. Tetapi tetap Ya, tidak ya, etis. tapi tidak etis. Tapi Tapi udah tidak ini boleh. puncaknya udah ini. Itu sangat kasar menurut saya. Menurut saya kasar. Karena saya misalkan menyampaikan di muka publik ya di Iya. beda saya pendapat. Bahkan saya diserang habis-habisan dengan orang yang berbeda pandangan ya dalam satu forum misalkan ya. Saya tetap santun dengan yang bersangkutan ya biasa saja. Ya kita tidak perlu emosi, kita tidak perlu marah begitu ya. Tapi kita kan punya pandangan-pandangan. Saya pikir dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang humanis ya, dengan cara-cara yang baik lah ya. Iya, iya. Itu masyarakat nanti akan menilai pemimpin yang seperti apa sebenarnya sih yang diharapkan untuk bisa dalam gerak, dalam sikap, perilakunya dan kemudian ucapannya. Karena kan itu nanti akan menjadi panutan. Betul. Pemimpin kan akan menjadi teladan Iya, gitu. Dia ketika kemudian dia menyampaikan dengan yang tidak santun tadi, ya itu pasti masyarakat masa sih saya punya pemimpin begini gitu. Izin, Nah, itu Prof. yang juga Tadi di harus awal kita- Prof mengatakan bahwa lebih parah Iya, kalau iya. melanggar etika atau tidak etika dibanding melanggar hukum. Iya. Padahal kalau melanggar hukum kan masuk penjara. Gitu kan? Iya, Bukan iya. lebih parah itu Iya. kalau melanggar hukum. Iya. Di kerangkeng misalnya. Iya. Kalau melanggar etika kan tidak masuk Iya. penjara. Jangan-jangan karena mereka merasa bahwa itu tidak masuk penjara dianggap tidak berat. Padahal Prof mengatakan pelanggaran hukum jauh lebih berat daripada pelanggaran undang-undang itu sendiri. Iya, Mengapa, Prof? kan kalau dari segi sanksinya memang Iya. demikian. Iya. Kalau melanggar hukum, sanksinya adalah sanksi hukum kan. Apakah Artinya itu sanksi fisik misalnya. berupa pidana penjara, kurungan dan yang lain-lain kan. Tapi ketika kemudian melanggar etik, misalkan ini, Iya. ya saya melakukan satu pelanggaran kepada mahasiswa saya secara etis, itu kan sesuatu yang sangat tidak bermoral sekali. Sesuatu yang tidak bermoral dan itu bahkan lebih dari sekedar pelanggaran hukum menurut saya. Jadi kalau saya ditanya misalkan kalau saya melanggar etik ya, misalkan saya sebagai seorang hakim misalkan atau saya sebagai seorang akademisi melanggar etik ya sudah saya mengundurkan diri. Sebagai Saya seorang akademisi. Seorang akademisi. Misalnya Iya. nih, ada akademisi melakukan plagiat misalnya, Oh, kan iya. pelanggaran etik berat Ya, kan. itu pelanggaran etik. Ya, ada lagi pelanggaran yang lainnya misalkan banyak lah begitu. Ya kita
tidak pantas lagi untuk menjadi seorang pendidik kan. Betul. Karena melanggar etik. Tidak sesuai dengan. Lalu apa sih batasan etika itu atau etik itu, Prof? Ya memang etika itu kan sesuatu yang pantas, sesuatu yang melanggar kesopanan, sesuatu yang misalkan tidak melanggar kode etik dan seterusnya, itu memang ada aturan-aturannya ya. Ada di dalam profesi-profesi tertentu kan ada pelanggaran-pelanggaran itu. Artinya boleh kita merujuk dari penjelasan Prof bahwa etik itu suatu pegangan bagi kita, sesuatu itu pantas atau sesuatu tidak pantas. Betul. Sehingga dengan mohon maaf, dasmu etik itu berarti sesuatu yang sangat itu tidak pantas. pantas, itu tidak sopan. Jadi sebenarnya kan itu melanggar norma kesopanan kan. Melanggar norma kesopanan ketika kita berkomunikasi ya. Abang kan pakarnya komunikasi nih kan. Saya kan pakarnya hukum. Tapi saya melihat bahwa ini tidak sesuai dengan kultur budaya Jawa. Betul. Ya, kultur budaya Dan Jawa. mungkin budaya ketimuran gitu ya. Sama lah. Atau saya kira keindonesiaan dari Jawa, teman-teman dari misalkan mohon maaf dari Indonesia Timur yang lainnya, teman-teman dari Batak ya, dari Horas dan seterusnya itu kan punya cara menyampaikan. Betul. Misalkan saya menyampaikan kepada orang yang lebih tua daripada saya. Betul. Saya kan pasti menghormati betul beliau kan gitu. Nah, itu cara-cara seperti itu saya sangat banyak belajar lah dulu dari guru saya. Namanya Prof. Bismar Siregar itu. Bagaimana cara yang mantan hakim hakim agung. Kok nggak salah pernah jaksa. Dari beliau jadi hakim agung ya. Saya kira orang yang idealis ini. Idealis dan beliau sangat santun sekali. Meskipun beliau berbeda pendapat dengan waktu itu dengan Pak Harto gitu ya, tapi beliau menyampaikannya santun. Nah, beliau mengkritik betul gitu, tapi santun cara menyampaikannya santun. Artinya tokoh kita ada juga ya. Ada, saya kira banyak lah tokoh-tokoh yang lainnya. Bismar, Bismar Siregar itu saya mengagumi beliau sebagai seorang tokoh ketika beliau menyampaikan pendapat, pandangan yang berbeda ya dengan lawannya begitu ya. Tapi tetap disampaikan dengan santun. Sedikit saya pernah jadi teringat. Pernah beliau mengambil suatu keputusan di pengadilan yang menjadi jurisprudensi kan? Ya, pernah di pengadilan Artinya tinggi Medan. Pernah di pengadilan tinggi Medan ya pada waktu itu dia memutuskan dalam beberapa kasus di mana kasusnya itu sebenarnya kan tidak lazim ya, tidak ada aturan hukum yang mengatur bahwa ini bisa diproses lah, bisa dijatuhi sanksi. Tapi beliau berani dengan penemuan hukumnya ya berbeda dengan yang seharusnya hakim-hakim pada umumnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi semacam viral ya bagi mahasiswa yang belajar di bidang hukum bahwa putusan Bismar itu yang dianggap kontroversial itu nilai pesan-pesan moralnya luar biasa. Itu putusan Bismar Siregar. Keberanian mengambil keputusan. Betul, kemanusiaan betul. Karena memperhatikan korban kan. Korbannya. Jadi pertimbangannya adalah pertimbangan bagaimana memberikan perlindungan kepada korban. Kembali lagi kepada persoalan etik ini gitu ya. Betul, dasmu etik. Ketika sudah saya ngerti artinya jadi nggak enak juga saya mengatakan ini karena sudah paham. Ternyata sesuatu yang katakanlah sangat kasar sekali. Mohon maaf kalau saya ulang-ulang untuk bertanya. Karena saya melihat menyentuh perasaan saya harus ngerem juga mengatakan itu sekalipun saya dalam konteks bertanya begitu kan. Tetapi karena itu dalam satu diskusi. Nah, kalau kita tarik dalam budaya Jawa, tentu Prof juga adalah komunitas dari Jawa yang sangat tahu persis nilai-nilai atau etika di masyarakat Jawa. Nah, dari ucapan tersebut, andaikanlah masyarakat Jawa mendengar ini, apa yang kemungkinan disampaikan oleh masyarakat Jawa penilaian terhadap ucapan tersebut? Ya, pertama saya bukan sebagai seorang antropolog ya, artinya banyak ahlinya, tapi saya sebagai bagian dari masyarakat masyarakat yang lahir kecil kemudian besar di lingkungan Jawa begitu apalagi orang tua saya ya masih menggunakan bahasa kromo ya. Nah, itu hal yang disampaikan menurut pandangan saya itu tidak sesuatu yang tidak sopan sekali. Ya, sesuatu yang kasar ya, sangat kasar sekali sehingga tidak pantas untuk disampaikan, tidak pantas untuk diucapkan. Sekali lagi itu tidak pantas dan tidak tepat ya, meskipun itu dalam satu komunitas kelompok tertentu begitu ya.
Tapi itu tidak pas karena memang itu sudah disampaikan di ruang publik kan sebenarnya begitu. Tetapi para pendukungnya ada Ya. mengatakan itu dalam konteks canda. Ya. Bagaimana, Prof? Ya saya kira apakah semua persoalan itu harus kita bercandai? Ini bagaimana memimpin bangsa ya kan? Memimpin negara, memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Masa sih harus bercanda? Kita sudah capek lah gitu ya dengan reformasi 98 ya untuk membawa perubahan Indonesia menjadi ke arah yang lebih baik. Masa kita mau setback kembali? Betul. Saya kira tidak lah. Kalau menurut hemat saya kira tidak. Sehingga harus ke depan harus serius memang gitu ya. Meskipun ada kalanya bercanda-bercanda boleh, tapi bercanda kan tidak mesti harus menggunakan kalimat atau kata-kata Diksi yang itu ya. diksi tersebut. Karena gitu. memang misalnya saya melihatnya karena memakai kata endasmu, Ya. artinya kepala. Ya, ya. Kenapa enggak misalnya bahasa Jawa jempolmu? Ya. Kalau jempolnya bahasa Jawa apa, Pak? Mas, jempol itu malah bagus. Jempolmu berarti kan baik ya, kelilingmu ada kupingmu. misalnya kan? Ya. Nah, apa bahasa Jawanya kupingmu misalnya, Pak? Sama, itu pakai Kuping. biasa Apa bahasa kuping, Jawanya? apa? Kuping. Ya, kupingmu ya kupingmu. Kupingmu. Kenapa nggak kupingmu gitu ya? Karena memang makna kepalamu itu kan artinya endasmu itu, mohon maaf, Prof. Iya. Nah, Ya. ini kan sangat tidak suka. Kenapa nggak Tidak disebut suka. lenganmu misalnya Ya, seperti ya, itu kan? ya, Mungkin ya. lebih bisa diterima kan? Betul, Karena betul. penyebutan kata kepala ini kan sesuatu yang Nah, ya, silakan, kepala Prof. itu kan sesuatu yang sakral ya. Ya. Artinya tidak, mohon maaf ya. Ya. Dipegang saja tidak boleh, Iya, disentuh saja kecuali tidak ibu boleh kita yang ya, megang. kecuali ibu kita yang megang. Sama apa namanya? Sama tukang cukur ya. Tukang cukur. Tukang cukur, ya, kan? betul. Selain itu nggak boleh kan. Nah. Apalagi kemudian dikata-katakan seperti itu ya, dikata-katain lah kalau ada dikatakan sesuatu seperti yang itu. nilainya Sesuatu tinggi gitu ya. Nilainya tinggi yang harus kemudian disakralkan begitu ya. Tapi kemudian ada kalimat seperti itu. Menurut hemat saya sih sangat tidak etis lah begitu. Iya, ya. Mungkin analoginya misalnya katakanlah suatu daerah tertentu, Ya. suku masyarakat tertentu, ada suatu katakanlah benda tertentu Ya. yang sangat disakralkan, Ya. tentu. Artinya benda itu tidak boleh kita sembarangan mengucapkan, memindahkan dan lain. iya. Tapi kalau ada benda tertentu tidak disakralkan nggak apa-apa, kita pindahkan, iya. kita apa kan Iya, begitu. iya. Boleh jadi itu maknanya arahnya ke sana karena memang kepala ini saya kira nilai budaya Jawa sesuatu yang sangat kita hormati, dan kalau kita pakai kepada anatomi tubuh kan ini yang lebih Lebih pusat tinggi. dari segala Iya, sesuatu iya. tubuh kita kan. Betul. Gimana, Prof? Betul. Jadi kalau kebetulan gini Bang, kebetulan kan Ya. saya sebagai seorang Muslim Bang. Ya, Prof. Seorang Muslim. Nah, Ya, Prof. kepala itu kan sesuatu gitu yang ya? sangat luar biasa. Iya. Jadi kita hanya boleh merendahkan kepala kita itu Di hanya hadapan kepada yang- Tuhan. Iya, betul, Di hadapan betul, Tuhan kan. betul. Ya ketika kita sholat misalnya Betul, gitu. betul. Nah, tapi ini yang kemudian kita hanya boleh merendahkan kepala kita di hadapan Tuhan. Tuhan. Tapi ini kemudian dikata-katain seperti itu. Hanya kita pakai hanya untuk kita merendahkan pakai kepada untuk Tuhan. Nah, ini yang saya pikir Menarik ini. kurang pas lah. Saya melihatnya ini kurang pas, dan secara etika sekali lagi ini tidak semestinya ya, semestinya muncul kalimat seperti itu dan digunakan diksi seperti itu. Langsung atau tidak langsung Ya. terkait dengan perdebatan ya. Baik, yang baik, kita baik. persoalkan itu Ya. adalah endasmoetik ini yang menjadi Iya, kan sudah terucap Bang. Sudah Sudah terucap, terucap betul. dan kemudian publik sudah mendengarkan. Berarti Betul, kan betul. itu keluar dari mulut seorang calon kan Bang. berarti kemungkinan masyarakat bisa punya penilaian tersendiri dong Ya, terhadap Ya saya kira masyarakat tokoh kan tersebut tentu, ya, tentu walaupun bisa menilai lah. varian gitu ya. sekali penilaiannya. Penilaiannya sangat variatif Iya. ya. Ya bagi masyarakat yang suka ya, yang biasa saja menganggap itu biasa saja ya mungkin tidak bermasalahkan. Tapi mereka yang kemudian menganggap bahwa ini sesuatu yang tidak pas, tidak pantas, termasuk saya begitu ya. Ini saya pikir tidak perlu keluar dari seorang calon pemimpin. Atau misalnya adalah komunitas, mohon maaf, dari masyarakat Jawa yang Ya. paham betul nilai-nilai budaya Jawa. Boleh jadi mereka akan memberikan persepsi yang kurang produktif. Oh iya, iya. Kalau saya sendiri ketika mendengar itu karena nggak paham, ya. apa sih artinya itu? Iya. Nggak apa-apa gitu. Ternyata mengandung makna yang sangat dalam. Iya. Artinya sesuatu yang tidak baik dan tidak pantas diperdengarkan. Iya, gitu. artinya sesuatu yang tidak sopan, Bang. Jadi ketika misalkan Bang Imrus ya, saya yakin seyakin-yakinnya di budaya Batak ya, itu juga punya kan, Bang? Ada. Ada sesuatu yang tidak boleh kemudian ini diucapkan Atau disembarangan atau digunakan. sembarangan dipergunakan. Kalau ini dilakukan, ya ini maka kemudian melanggar kepantasan, melanggar kepatutan, melanggar etika kan.
Sama juga misalkan dalam komunitas masyarakat yang ada di Bali misalkan, itu kan ada beberapa katakanlah misalkan beberapa tempat, beberapa kemudian Iya, bagian Yang suci, yang suci dan seterusnya. Itu kan tidak boleh sembarangan kita bercanda di hal seperti itu. Atau memperlakukan tempat tidak itu. boleh, Gitu tidak loh. boleh. Itu Kita harus ada sesuai. Iya, ada hal yang memang itu disakralkan, sangat disakralkan ya. Dan itu tidak boleh sembarangan. Misalkan di Bali itu ada air suci ya. Betul. Saya kalau tidak salah itu di daerah dekat Istana Tampak Siring misalkan. Itu diperlakukan sedemikian rupa. Nah, ini kan yang harus kita juga lakukan mestinya, bagaimana kita menghormati ya, katakanlah. Ya tadi saya sampaikan kan, saya sebagai seorang yang memang dari kecil ya saya mengajar filsafat saat ini mengajar filsafat ya. Kemudian dari kecil saya hidup di lingkungan budaya Jawa ya, yang kemudian sangat menghormati bagaimana bertutur, bagaimana bersikap gitu ya. Itu saya selalu menjaga betul. Ya meskipun kemudian saya marah begitu ya, tapi kemarahannya kan tidak mesti harus menggunakan kalimat-kalimat yang atau diksi tidak santun. Diksinya tidak santun. Tetap marah, marah. tetapi tetap memberi penghargaan kepada manusia. Betul. Tapi tetap menghormati lah begitu ya. Baik. Tadi Prof sempat menyinggung di awal, yaitu Prof adalah pengajar filsafat. Ya. Bagaimanapun di sana kan akan bicara tentang katakanlah implementasi daripada nilai-nilai di suatu masyarakat. Katakanlah filsafat hukum misalnya. Bagaimana menerapkan hukum ini yang sesuai juga dengan etika atau kebiasaan di masyarakat. Baru demikian juga bagaimana menerapkan atau penggunaan diksi tertentu yang sesuai dengan alam budaya tertentu atau kata ketimuran. Nah, kalau kita tarik dari unsur katakanlah tidak filsafat hukum misalnya, katakanlah filsafat secara umum. Nah, posisi daripada ucapan ini dikaitkan dengan filsafat hukum bagaimana? Filsafat maksudnya, bukan filsafat hukum. Jadi gini Bang, kan ucapan itu merupakan salah satu kan Bang, seseorang itu kan selain sikap, kemudian tingkah lakunya, itu kan juga yang akan dinilai kan ucapannya juga. Ya untuk merepresentasikan bahwa apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu baik tidak baik ya. Ukurannya kan baik tidak baik Bang, bukan salah tidak salah kan. Karena salah kan ini bicara etika, hukum kan. Kalau ini kan baik tidak baik. Nah, kalau kemudian menyampaikan dengan cara-cara yang tidak sopan ya, tidak cara-cara yang tadi contohnya menggunakan terminologi yang tadi sampaikan, itu kan tidak sopan. Itu tidak baik. Ya, tidak baik. Ukurannya adalah tidak baik. Tidak baik. Ya, ukurannya etika. Tidak baik bisa diartikan buruk dong. Oh iya, sebaliknya. Baru orang yang melakukan etika adalah baik, berarti yang melanggar etika buruk. Jadi kalau orang pelanggar etika disebut apa, Prof? Ya, orang yang tidak baik. Atau orang buruk. Orang buruk kan sama saja gitu kan, terminologinya saja kan. Artinya kan karena ukurannya baik tidak baik. Atau baik buruk. Baik buruk lah begitu ya. Sehingga kalau yang melanggar etika berarti buruk. Kalau yang tidak melanggar etika, yang tetap memperhatikan sopan santun, itu orang baik. Gitu. Berarti betul Prof, saya jadi sadar ketika Prof tadi mengatakan lebih berat melanggar etika daripada melanggar hukum. Kalau melanggar hukum kan anggaplah dilanggar, berarti dia orang salah. Ya kan? Orang salah itu lebih rendah dibanding orang buruk. Jadi mana kalau Anda kan dipilih mau jadi orang buruk, ya tentu atau orang baik bersalah. Lah. Orang bersalah maksud saya. Kan melanggar hukum orang bersalah. Melanggar etika kan orang buruk. Maka Prof saya kira tepat sekali bahwa mencerahkan kita ini pendengar Main TV bahwa pelanggar etika itu lebih berat. Oh iya. Karena dia akan menjadi orang buruk. Kan orang buruk, Bang. Orang buruk orang gitu buruk, Jadi kalau misalnya ada keputusan pelanggaran etika nggak usah kita sebut. Berarti dia orang buruk ya, Prof? Iya, buruk. Ya kira-kira buruk. Buruk berarti kan tidak baik kan gitu. Gitu saja. Nah, ketika Prof memberikan katakanlah ilmu filsafat itu kepada murid-murid Bapak, boleh jadi itu di S3 atau S2 hukum, bagaimana menjelaskan ini? Ya, saya selalu menyampaikan begini, Bang. Anda dalam dalam kuliah itu kan tujuannya salah satunya untuk meningkatkan kompetensi Anda. Tapi kompetensi itu tidak cukup. Kompetensi tidak cukup. Yang harus Anda juga terapkan dan konsisten itu adalah bagaimana Anda bersikap, Anda punya integritas yang baik. Nah, integritas itu kan tolak ukurnya tadi berbicara etika.
Ya kan, bicara etika. Misalkan kalau mau jadi hakim, ya jangan aneh-aneh dalam memutuskan. Tidak boleh melanggar kode etik, ya. Kemudian tidak boleh bertemu dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Itu kan etika ukurannya. Berarti baik tidak baik kan gitu. Saya sebagai seorang akademisi, misalkan ya, nggak boleh ketemu dengan mahasiswanya di luar apa yang memang menjadi kewajiban saya. Ya kalau mahasiswa mau bimbingan ya boleh dong ketemu gitu. Tapi di luar hal konteks yang itu kan tidak bisa, kan itu melanggar etika Atau juga. katakanlah memberikan sesuatu kepada dosennya misalnya. Nggak boleh, ya itu melanggar etika. Betul, gitu ya. Betul. Atau katakanlah misalnya Prof melihat mahasiswa Prof ketika membuat disertasi tidak ada sumbernya gitu tidak kan. ada catatan kakinya, tidak jelas, yaitu ngutip punya orang, kemudian ini dianggap bahwa ini adalah hasil karya yang bersangkutan. Ini tidak boleh juga. Itu berarti melanggar etika. Gitu. Baik. Walaupun ini semacam ini penegasan, sekalipun sudah disampaikan oleh Prof tadi. Nah, lalu betapa pentingnya seorang pemimpin, apakah pemimpin rumah tangga, pemimpin kampus, pemimpin apapun, termasuk pemimpin negara dalam hal ini Indonesia. Prof bisa memberikan kepada pemirsa Main TV betapa pentingnya etika itu harus dipegang teguh dari seorang pemimpin. Iya, etika itu penting untuk dipegang teguh dari seorang pemimpin karena ini merupakan cerminan dari integritas seorang pemimpin itu. Nah, integritas yang seperti apa ya? Tentu integritas yang berkarakter Pancasila. Jadi kalau yang tidak punya etika, ya tidak bisa mencerminkan integritas yang punya karakter Pancasila. Bagus. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya kira karakter Pancasila itu ketuhanan Yang Maha Esa. Ya harus melakukan ibadah keagamannya, taat. Baru kemudian yang kedua saya menarik menjadi misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata beradab. Beradab itu kan etika. Adab, sopan santun, etika. Iya. Persatuan Indonesia. Saya kira itu artinya kita dalam konteks apapun yang kita lakukan tidak boleh Prof berpisah dengan saya kan begitu kan? Boleh sebagai satu bangsa kan begitu. Demikian sila-sila yang lain. Jadi menarik artinya ukurannya bahwa pemimpin kita itu adalah beretika. Lihat saja perilakunya sesuai enggak dengan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Prof, ada sedikit pertanyaan saya, agak sedikit nakal gitu kan. Kalaupun dijawab boleh, tidak dijawab juga boleh. Kira-kira pemimpin yang beretika itu ciri-cirinya dan ciri-ciri tersebut itu berlaku kepada paslon 1 atau paslon 2, paslon 3. Atau kalau ini tidak bisa dijawab tapi nggak apa-apa, ciri-ciri orang yang bisa kita lihat kesehariannya. Ciri-ciri seseorang yang memang orang beretika. Gitu. Sebenarnya saya tidak menjawab 1, 2, 3 itu, tapi saya ingin menyampaikannya ketika menyampaikan pendapat itu secara sopan, secara santun, orangnya humanis, sikapnya tercermin di dalam tingkah laku yang nyata di dalam keseharian itu kan sesuatu yang memang etikanya memang benar-benar dijaga. Ya silakan nanti dinilai saja mana-mana di antara 3 itu yang kemudian secara etika memang pantas. Misalkan kalau berdebat ya nggak menyerang, mendiskreditkan seorang, tapi tanpa menyebut nama, tapi tetap menggunakan bahasa-bahasa kalimat-kalimat yang santun. Itu saya pikir itu kan di antara 3 itu kita bisa menilai lah. Karena kalau langsung kita sebut nama calonnya kan jadi tendensius lagi nanti kan. Nggak bagus juga kan. Nggak beretika lagi saya kan jadinya kan. Nggak boleh. Tetapi ciri-cirinya itu tadi betul. yang harus dipenuhi. Gitu ya. Silakan Prof, waktu kita sudah berakhir juga. Mungkin sebagai closing statement Prof. Silakan Prof. Closing statement saya tadi saya sampaikan bahwa tentu masyarakat diberikan hak untuk kemudian menentukan sikap, pilihan tentu di antara 3 paslon itu mana yang paling etis, mana yang paling punya etika, mana yang paling punya sopan santun, tidak hanya dalam bersikap dan seterusnya, tapi juga merupakan perilakunya memang benar-benar konkret konkret memegang teguh karakter yang saya sampaikan, karakter Pancasila tadi. Saya kira itu Bang. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih. Pemirsa Main TV, baru saja kita selesai dialog tentang topik. Mohon maaf, karena saya sudah tahu artinya, jadi nggak enak hati saya menyampaikannya. Tapi demi memperjelas, ndasmu etika. Mohon maaf kalau saya salah. Karena itu ternyata dari pembahasan kita sangat-sangat kasar. Jadi ini saya sebut hanya sekedar untuk menyebut topik kita hari ini. Dan profesor kita telah menyampaikan tadi, ciri-ciri daripada
orang-orang yang taat akan etika. Atas dasar ciri-ciri tersebut, saya kira pemirsa Main TV bisa mengidentifikasi dari 3 kandidat kita ini siapa yang memenuhi kriteria tersebut. Tentu kami yakin dan percaya para pemirsa pasti memilih dari 3 kandidat yang memenuhi kriteria daripada etika tersebut. Karena ketika orang tidak beretika adalah dikategorikan adalah orang tidak baik atau orang buruk. Nah, sekarang mari kita pilih calon kandidat kita yang sesuai dengan kriteria etika tersebut, yaitu yang menerapkan etika dalam segala perilakunya, termasuk di dalam suatu perdebatan, diskusi, ucapan, diksi, dan lain-lain sebagainya. Supaya pemimpin kita yang terpilih nanti adalah mereka yang punya karakter baik, bukan karakter yang tidak baik. Saya kira demikian, pemirsa Main TV, kali ini selesai pertemuan kita yang kita membicarakan, mohon maaf, tadi tema kita, ndasmu etika. Sampai jumpa kembali di program Horas Main TV.